Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igu Dewi Paramita dengan NIM akhir 1109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ulangan akhir semester agama Hindu. Pada soal yang pertama, adapun kasus pelanggaran dharma sebagai aparat negara. Kasusnya yaitu seorang pegawai negeri beragama Hindu menerima suap dalam bentuk hadiah dari kontraktor agar proyek pemerintah diloloskan meskipun tidak sesuai spesifikasi. Ia berdalih bahwa hal ini sudah biasa terjadi di lingkungannya. Adapun soal yang pertama itu jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu. Jawaban saya, tindakan pegawai negeri yang menerima suap dalam bentuk hadiah dari kontraktor ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu karena dharma mengacu pada kewajiban moral dan etika yang harus dijunjung oleh setiap individu. Dalam kasus ini, pegawai negeri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran, serta memastikan bahwa proyek pemerintah dilaksanakan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Dengan menerima suap, seorang pegawai tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam ajaran Hindu, tindakan ini merugikan orang lain dan bertentangan dengan kebenaran, dianggap sebagai pelanggaran terhadap dharma yang seharusnya dijadikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Soal yang kedua, nilai-nilai apa yang harusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran Hindu? Nah, sebagai seorang abdi negara, menurut ajaran Hindu seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejujuran adalah landasan utama dalam menjalankan tugas, di mana setiap keputusan harus diambil berdasarkan kebenaran dan keadilan. Tanggung jawab juga mencakup kesadaran akan dampak dari setiap tindakan yang diambil, serta komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, seorang pegawai negeri dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ajaran Dharma dalam agama Hindu. Adapun soal kedua, yaitu korupsi dan hukum karma pala. Kasusnya yaitu Made, seorang kepala desa menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Ia percaya bahwa karena tidak ada yang tahu, ia tidak akan terkena hukuman. Dan soalnya, jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan Made. Jawabannya, konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi, baik positif maupun negatif. Dalam kasus Made ini, yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, mungkin untuk sekarang dia merasa aman karena tidak ada yang tahu. Tetapi tindakan tersebut akan membawa akibat buruk di masa depan. Karma pala mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa menghindari hasil dari perbuatannya, sehingga Made akan menghadapi konsekuensi dari penyalahgunaannya di masa mendatang, meskipun saat ini ia merasa tidak terdeteksi. Selanjutnya yaitu apa pesan moral dari konsep karma pala bagi pemimpin yang memiliki wewenang keuangan. Jadi pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan adalah pentingnya bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Para pemimpin harus menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada masyarakat dan reputasi mereka. Dengan memahami bahwa tindakan tidak etis seperti penyalahgunaan dana akan berujung pada konsekuensi negatif. Diharapkan untuk para pemimpin dapat mengutamakan kepentingan publik dan bertindak secara transparan untuk kebaikan bersama. Ketiga, yaitu mengkhianati rakyat dan mengkhianati dewa. Adapun kasusnya yaitu seorang DPRD Hindu memperkaya diri melalui praktik korupsi saat upacara di pura. Ia memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian dan kebajikan. Soalnya, ditinjau dari kasus ini prinsip Satya dan Reta dalam ajaran Weda. Jadi dari prinsip Satya dan Reta dalam ajaran Weda, kasus anggota DPRD yang memperkaya diri melalui praktik korupsi ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Satya mengacu pada kebenaran dan kejujuran, sementara Reta berkaitan dengan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan. Dengan memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian serta kebajikan, tetapi pada saat yang sama terlibat dalam korupsi, seorang anggota ini menunjukkan ketidakcocokan antara kata-kata dan tindakan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan merusak tatanan moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap. Jadi bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini terlihat dari tindakan anggota DPRD yang berpura-pura menjadi teladan dalam hal kesucian dan kebajikan. Sementara di balik itu dia melakukan praktik korupsi.
Umat Hindu seharusnya bersikap kritis dan tidak hanya menerima kata-kata tanpa melihat tindakan. Mereka perlu menuntut integritas dari para pemimpin dan berusaha untuk menjalankan ajaran agama dengan konsisten, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Dharma. Hal yang keempat yaitu menodaiatnya melalui korupsi dana keagamaan. Adapun kasusnya yaitu Ketua Panitia Pembangunan Pura terbukti menggelapkan dana sumbangan umat untuk kebutuhan pribadinya. Ia masih mengikuti prosesi dan memimpin karyayatnya seperti biasa. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana tindakan ini menciderai makna suciatnya dalam Hindu. Jadi tindakan Ketua Panitia Pembangunan Pura yang menggelapkan dana sumbangan untuk kepentingan pribadi mencederai makna suciatnya dalam Hindu, yang dimana seharusnya merupakan persembahan tulus kepada Tuhan dan simbol pengabdian kepada masyarakat. Niatnya melibatkan niat baik dan pengorbanan, sehingga ketika seorang pemimpin yang seharusnya menjadi teladan melakukan penggelapan, ia telah merusak esensi dari upacara tersebut. Nah, hal ini menciptakan ketidakpercayaan antara umat dan mengubah niatnya dari sebuah praktik suci menjadi alat untuk kepentingan pribadi. Ya, apa akibat spiritual dan sosial yang bisa timbul dari kasus ini dalam pandangan Hindu? Akibat spiritual dari kasus ini dapat berupa hilangnya berkah dan kesucian dalam praktik keagamaan, karena tindakan korupsi mengganggu hubungan antar umat dan Tuhan. Secara sosial, hal ini dapat menimbulkan perpecahan dalam komunitas dan bisa mengurangi rasa saling percaya dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan umat. Dalam pandangan Hindu, tindakan seperti ini dapat mengakibatkan karma buruk bagi pelakunya, serta mengganggu keharmonisan dan tatanan sosial yang seharusnya dijaga dalam masyarakat. Yang kelima yaitu pendidikan karakter berbasis ajaran Hindu. Adapun kasusnya yaitu seorang siswa SMA kedapatan mencontek dan menyuap petugas agar nilainya dinaikkan. Ia mengaku belajar perilaku ini dari ayahnya yang merupakan pejabat dan sering memberi uang pelicin. Adapun soalnya, bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Jadi jawabannya yaitu nilai-nilai Hindu yang dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini adalah dengan mengedepankan ajaran tentang kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Pendidikan yang mengajarkan pentingnya dharma atau kewajiban moral dapat membantu memahami bahwa tindakan mencontek dan menyuap bertentangan dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Dengan menanamkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat mengembangkan karakter yang kuat dan menolak praktik korupsi, serta memahami bahwa keberhasilan yang diraih dengan cara yang jujur jauh lebih berharga. Itu sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi. Jadi salah satu ajaran dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi adalah sloka dari Bhagavad Gita yaitu Satyam Wada, Dharmam Cara. Artinya berkatalah yang benar dan lakukan yang benar. Sloka ini berartikan pentingnya berbicara, bertindak sesuai dengan kebenaran, yang merupakan landasan untuk membangun integritas dan kejujuran. Dengan menginternalisasi ajaran ini, siswa dapat diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan menjauhkan diri dari praktik korupsi dalam kehidupan mereka. Keenam yaitu adapun di kasus di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu dan Muslim hidup berdampingan. Ketika hari raya Nyepi, umat Muslim turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid sementara untuk menghormati hari raya umat Hindu. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu dalam menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Jadi, nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim dalam kasus di atas adalah toleransi, saling menghormati, dan gotong royong. Tindakan umat Muslim yang menghentikan aktivitas masjid untuk menghormati hari raya Nyepi menunjukkan penghargaan terhadap tradisi dan kepercayaan umat Hindu. Sebaliknya, partisipasi umat Hindu dalam menyiapkan parkir dan keamanan saat Idul Fitri mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas antar umat beragama. Sikap saling percaya mendukung untuk menciptakan harmoni dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, yang sejalan dengan ajaran Hindu tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam hubungan antar individu terlepas dari perbedaan agama. Soal yang ketujuh, kasusnya ada Iwayan, seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum. Ia memiliki teman dari berbagai agama. Saat ada perayaan Natal, Wayan ikut membantu menghias kelas dan menghormati temannya yang merayakan. Pertanyaannya, bagaimana penerapan ajaran Tatuam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam dalam kasus Wayan?
Jadi penerapan ajaran Tatuam Asi dan Wasudaiwa Kutubakam dalam kasus Wayan ini terlihat jelas melalui sikapnya menghormati dan mendukung teman-teman yang merayakan Natal. Tatuam Asi yang berarti itu adalah kamu, mengajarkan bahwa kita semua terhubung saling berbagi dalam kemanusiaan, sehingga Wayan menunjukkan empati dan rasa solidaritas dengan ikut membantu menghias kelas. Sementara itu dalam ajaran Wasudaiwa Kutumbakam yang berarti dunia adalah satu keluarga, tercermin dalam sikap Wayan yang menganggap teman-temannya dari berbagai agama sebagai bagian dari keluarganya. Dengan demikian, Wayan tidak hanya menghormati perbedaan, tetapi juga memperkuat ikatan persaudaraan di antara mereka dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai. Kedelapan, adapun kasusnya itu di sebuah banjar di Bali berencana membangun pura. Namun lokasi pura berdekatan dengan gereja. Warga Hindu dan Kristen berdialog dan akhirnya menyepakati jadwal kegiatan ibadah masing-masing agar tidak saling mengganggu. Adapun pertanyaannya yaitu apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut? Jadi jawabannya yaitu bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut adalah dialog dan kesepakatan antar warga Hindu dan Kristen untuk mengatur jadwal kegiatan ibadah agar tidak saling terganggu. Nah, tindakan ini menunjukkan sikap saling menghormati dan memahami perbedaan, serta komitmen untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Kaitannya dengan konsep Dharma dalam agama Hindu adalah bahwa Dharma mengajarkan bahwa tentang kewajiban moral dan etika untuk hidup berdampingan dengan baik, menghormati hak orang lain, dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dengan berpegang prinsip Dharma, kedua komunitas dapat menjalankan ibadah mereka dengan tenang, sekaligus memperkuat hubungan antar umat beragama dalam semangat toleransi dan kerjasama. Yang ke-9 yaitu dalam kegiatan gotong royong membangun balai desa, semua warga dari berbagai agama ikut serta. Mereka tidak membeda-bedakan latar belakang agama dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Adapun pertanyaannya yaitu sebutkan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama. Jadi jawabannya itu ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama dalam kegiatan membangun balai desa adalah konsep sewa atau pengabdian. Sewa mengajarkan pentingnya melayani dan membantu sesama tanpa memandang latar belakang, termasuk agama. Selain itu, prinsip Dharma juga berperan penting di mana setiap individu memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, warga dari berbagai agama dapat bersatu dalam semangat kebersamaan, saling menghormati, dan bekerja sama demi kepentingan bersama, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Kasus yang ke-10 ada, dalam kegiatan Dharma Santi antar umat beragama, seorang tokoh Hindu menyampaikan pidato bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah, tetapi jembatan menuju perdamaian. Ia mengutip sloka dari Weda yang tentang persatuan umat manusia. Dan pertanyaannya, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas? Dan sebutkan sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Jadi jawabannya pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas adalah perbedaan agama seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi jembatan untuk membangun perdamaian dan saling pengertian antar umat beragama. Tokoh Hindu tersebut mengajak semua pihak untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan yang dapat memperkuat hubungan sosial dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Sloka relevan dari Weda adalah Ekam Sat Vipra Bahuda Wadanti, yang berarti kebenaran itu satu, tetapi para bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Ajaran ini memberitahu bahwa meskipun ada banyak jalan dan keyakinan, pada dasarnya kita semua menuju tujuan yang sama, yaitu kedamaian dan kesejahteraan bersama. Kasus soal ke-11 ada I Gusti Ngurah, seorang PNS beragama Hindu selalu memuja harinya dengan bersembahyang sebelum bekerja. Di tempat kerja ia dikenal disiplin, jujur, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Ia juga aktif dalam mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. Dan pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan Dharma agama dan Dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Gusti Ngurah telah menjalankan Dharma agama dan Dharma negara dengan sangat baik dalam kehidupan sehari-harinya. Dari segi Dharma agama, ia menunjukkan komitmennya terhadap keyakinan Hindu dengan memulainya harinya dengan sembahyang, yang mencerminkan rasa syukur dan pengabdian kepada Tuhan. Disiplin dan kejujurannya dalam bekerja juga mencerminkan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama, di mana setiap individu diharapkan untuk bertindak dengan integritas. Di sisi lain, Dharma negara tercermin dalam sikapnya yang tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai PNS, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Dengan menjaga hubungan baik antara rekan-rekannya yang berasal dari berbagai agama, I Gusti Ngurah berkontribusi pada kerukunan dan persatuan dalam masyarakat, dan menunjukkan bahwa ia tidak hanya menjalani kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga sebagai seorang yang perubahannya positif dalam lingkungan sekitarnya. Kasus soal 12, yaitu Made adalah seorang siswa SMA yang aktif dalam mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah. Di sekolah, ia juga rajin belajar, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, serta terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diadakan OSIS. Dan pertanyaannya, analisislah sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara menurut agama Hindu. Sikap Made ini mencerminkan keseimbangan yang baik antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara menurut ajaran Hindu. Dalam menjalankan dharma agama, Made aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah, yang menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai spiritual dan tradisi Hindu. Hal tersebut tidak hanya memperkuat hubungan spiritualnya dengan Tuhan, tetapi juga membentuk karakter dan moral yang baik. Di sisi lain, dharma negara terlihat dari keterlibatannya dalam kegiatan sekolah, seperti mengikuti upacara bendera dengan khidmat dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diadakan oleh OSIS. Sikap ini menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik serta komitmennya untuk berkontribusi pada masyarakat. Dengan demikian, Made berhasil mengintegrasikan kedua aspek dharma ini, dan ia menciptakan harmoni dalam kehidupannya sebagai siswa yang beriman dan bertanggung jawab. Sekian presentasi jawaban ulangan akhir semester saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.